Hello there. I'm here to show you a wonderful place. A veritable Camelot of the nuclear age. Not made by God Almighty, but the working man. You can be a hero by purchasing a residence in a Vault-Tec vault today. Because if the worst should happen tomorrow, the world is going to need you to build a better day after. Aduh, film adaptasi dari game. Gimana nih gue mulainya ya? Oke, kalau kita ngobrolin film adaptation dari sebuah game, everybody be going nuts. Karena kita juga nggak tahu nih apa yang bakalan kita dapetin. Bisa aja filmnya bagus banget. Contohnya nih, kayak ada The Last of Us, ada Cyberpunk 2077, ada Arcane dari League of Legends. All good, bueno delicioso. Tapi ada juga nih hal-hal semacam kayak Halo series, ada Rampage dibintangi The Rock, ada Doom di tahun 2005 also dibintangi The Rock, and the list goes on and on. Karena memang membuat film adaptasi dari game tuh ya susah-susah gampang sih Azikers. Di satu sisi nih, narasi penyampaian cerita itu harus benar, tapi di satu sisi para gamer yang main game itu juga kepengen lore dan juga karakternya itu harus mirip sama apa yang mereka lihat di konsol. Selain dari kemiripan, Easter eggs juga harus ada. Tapi nggak bisa juga nih kebanyakan, karena kalau kebanyakan gamer yang nonton pasti akan cringe dan juga akan membuat yang nggak main gamenya itu ngerasa ini apaan sih? Kok gue nggak ngerti apa yang mau disampaikan gitu. It's like you as the production team itu lagi main tarik tambang gitu loh, yang gue rasain ya. Rasanya tuh kayak satu sisi lu tuh harus ngebikin para gamer hardcore fans game tersebut itu seneng, tapi di satu sisi lu juga harus ngebikin orang yang gak main gamenya itu juga harus bisa ngikutin kan ceritanya. Nah ini nih yang Fallout berhasil lakuin. Yes, mereka itu bisa berhasil membuat semua orang, mau yang main game Fallout atau enggak, itu jadi ngerti gitu loh. Ya singkat cerita itu gampang dipahami, gampang ditelen. Tapi di satu sisi mereka juga gak miss gitu loh dalam pemberian detail dari game Fallout itu sendiri. Oke, mari kita masuk ke filmnya nih. Premisnya, in a nutshell, itu ada nuclear warfare threatens the world. Terus ada company namanya Vault-Tec yang dikontrak sama pemerintah buat ngebikin ya Fallout shelters, aka vaults. Akhirnya, nuklir itu beneran jatuh di tahun 2077. Dan beberapa ratus tahun kemudian vaultnya dibuka, and ya mereka keluar dari vault dan melihat dunia di luar. Nah di film ini itu ada 3 karakter utama. Pertama tuh ada Lucy, a member dari Vault 33 yang baru pertama kali pergi ke dunia luar. Dan bukan asal pergi keluar, dia juga ada misi untuk menyelamatkan ayahnya. Yang kedua ada The Ghoul, aka Cooper, a former movie star turned into a bounty hunter. Dan yang terakhir ada Maximus, salah satu anggota Brotherhood of Steel yang punya tujuan buat menjadi knight. Yang membuat film ini berhasil in the first place adalah dimana mereka itu bisa membuat Fallout itu ya Fallout as you see in the previous games. Keep in mind, game Fallout itu udah ada dari tahun 1997 nih Azikers. Tapi semua yang lu lihat dari game sejadul itu sampai 2024 sampai dibikin series itu takjubnya itu sama gitu loh. Bisa dibilang mereka itu bisa berhasil membuat film adaptation dari Fallout karena mereka tuh ya ngundang Bethesda juga. Yes, mereka itu ngundang Bethesda untuk bekerja side by side sama Amazon buat ya ngebikin film ini. Ya di satu sisi kelihatannya sangat textbook banget sih, kayak yo Bang Dim, mereka kerja sama yang bikin gamenya. Tapi jujur banyak banget production house yang membuat film adaptation dari game itu nggak ngajak orang yang membuat gamenya. Believe me, banyak banget. Bahkan ya gue nggak mau nyebut nama, tapi bahkan sampai ada juga salah satu film production yang gagal total, filmnya juga berantakan karena para pembuat filmnya ini nggak ada satupun yang main gamenya. What? All the fine details dari Fallout, komedinya dapat banget, gore-nya juga ada, Easter eggs-nya banyak, filmatografi juga banget. It's just so good to watch. Not gonna give any spoilers, tapi dari episode pertama sampai episode terakhir, endingnya tuh magnifique. And also keep in mind, lu tuh nggak harus jadi pemain game Fallout buat bisa nge-enjoy film ini gitu loh. I would have to say, sebagai orang yang nggak ngikutin game Fallout dari awal, I'ma give this series
a 9 out of 10. Tapi buat kamu nih yang memang sangat Fallout banget, lu mainin gamenya dari awal dari tahun 97 mungkin 100 ya harusnya buat kamu. Oh iya, sebelum gua mengakhiri review ini, ada sedikit fakta nih dari gua bahwa player counts dari previous game Fallouts itu juga naik semuanya loh Azikers. Why? Because this game actually makes you really want to replay all the adventures that you had when you played Fallout back then. Ya, cukup segitu saja review Fallout gue di hari ini. Kalau misalnya lu punya rekomendasi game yang kepengen gue review selanjutnya apaan, atau mungkin ada film, atau mungkin ada anime, atau mungkin ada meme, kasih tau gue langsung aja di comment section di bawah tentunya Azikers. Sampai jumpa minggu depan.